Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan. Boleh hadir di rumah-Mu, kami ingin memuji nama-Mu. Sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan sepanjang hari ini. Kami boleh berkumpul dengan kawan-kawan, saling menguatkan, saling menghibur, saling mengenal, saling mengasihi. Dan juga kami boleh belajar firman-Mu, ya Tuhan. Firman-Mu adalah satu-satunya standar iman, moral, dan kehidupan kami. Menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami tidak terpleset, jatuh, atau tersesat dalam perjalanan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina-dina ini, ya Tuhan. Dan jadikan dia saluran berkat buat kami. Siapkan hati pikiran kami agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Sehingga kami bukan lagi menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kemarin Tuhan telah memimpin saya tiba dari Indonesia ke LA dengan selamat. Thank you buat saudara-saudara yang sudah mendoakan perjalanan mission trip saya selama 5 minggu di Indonesia, mengunjungi 5 pulau. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Talaut. Ya, bersyukur untuk hasil dari orang-orang yang menerima Kristus maupun mereka yang diperbaharui atau yang diperlengkapi untuk pelayanan. Kita perlu mendoakan follow up pekerjaan Tuhan di sana, doakan gereja-gereja yang ada, sekolah-sekolah yang ada, sehingga mereka boleh tetap bertumbuh, makin sehat dan makin hidup di dalam dewasa di dalam Kristus. Ya, bersyukur sekali semua berjalan dengan baik. Tuhan pelihara, nggak sampai sakit, diberi kesehatan juga, sukacita dalam pelayanan. Itu sebuah berkat Tuhan. Hari ini adalah 31 Oktober. Ya, bagi orang Amerika, mungkin sebagian negara lain termasuk mungkin beberapa Indonesia, beberapa bagian sudah ikut-ikutan merayakan hari Halloween. Ya, mereka percaya hari itu muncul roh-roh yang tidak baik, ya, sehingga perlu ditakut-takutin dengan pakaian-pakaian atau hiasan-hiasan yang menakutkan juga. Jadi menakutkan dilawan dengan menakutkan. Jadi ada yang make up dengan mengerikan, ya. Tapi juga ada yang cantik, ya. Rupanya roh-roh jahat itu ada yang cantik, ada yang menakutkan juga. Indonesia di mall-mall saya lihat sudah mulai jualan juga barang-barang yang berbau Halloween. Ya. Sebenarnya 31 Oktober itu hari yang sangat penting. Karena pada 31 Oktober tahun 1517, Bapak Martin Luther mengadakan reformasi. Ya, setelah dia disadarkan oleh firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan disadarkan bahwa apa yang dilakukannya selama ini salah. Ya, telah melawan firman Tuhan, tidak cocok dengan firman Tuhan. Hati nuraninya tidak bisa menerima. Lalu dia melakukan reformasi, melakukan 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg di Jerman, dan kemudian terjadilah sebuah gerakan yang besar bahwa dia mengajak seluruh orang percaya kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Kristus. Intisari dari seluruh gerakan itu adalah hanya Kristus yang menjadi pusat dari kehidupan orang percaya, bukan manusia. Ya, jadi sola Christus dalam bahasa Latin, hanya Kristus, dan sola Scriptura, hanya firman Tuhan. Ini menjadi dua moto, hanya firman Tuhan, Scriptura, Alkitab adalah satu-satunya standar iman, moral, dan kehidupan. Sebuah praktek-praktek gereja Katolik Roma yang telah menambahkan tradisi dan ajaran-ajaran keputusan Paus di dalam firman Tuhan telah ditolaknya mentah-mentah. Nah, itu menjadi sebuah gerakan yang
sangat besar, telah menggoncangkan tubuh dari gereja Roma Katolik, dan kemudian dari pihak Katolik mengadakan perlawanan dengan menyebut orang-orang yang mengikut gerakan Martin Luther ini sebagai Protestan. Jadi istilah Protestan itu istilah yang diberikan oleh orang-orang Katolik dari pihak pemerintah Roma Katolik atau pihak kepausan yang mengejar Martin Luther dan pengikut-pengikutnya. Tapi istilah itu ternyata positif, sebab ternyata istilah Protestan itu adalah memprotes praktek-praktek yang tidak benar dan kembali kepada ajaran Alkitab. Tapi memang kekuatan dari pihak Katolik Roma sangat besar, sehingga Martin Luther harus melarikan diri karena dia ditangkap, dianggap sebagai seorang penjahat oleh Kaisar, telah menentukan dia ya sebagai seorang yang jahat karena melawan pihak Katolik Roma. Jadi dia dikejar-kejar, ya, dan menyuruh dia mencabut semua dalil-dalil yang telah dia lakukan protes itu. Nah, dalam pelariannya kemudian dia sempat bersembunyi lebih kurang 3 bulan lebih, 100 hari lebih di sebuah puri di Wartburg di Eisenach di Jerman. Nah, dalam persembunyiannya 3 bulan lebih itulah, kira-kira 100 hari itulah dia menerjemahkan Alkitab bahasa Latin ke dalam Jerman. Seluruh perjanjian baru diterjemahkan dalam 100 hari dan telah disebarkan ke seluruh Jerman, sehingga semua orang percaya kini boleh membaca Alkitab. Alkitab bukan lagi menjadi milik dari para imam, bukan lagi menjadi eksklusif para mereka yang dibiara-biara, tapi sekarang menjadi publik, terbuka kepada seluruh masyarakat. Bahkan mulai dari situ terjadi gerakan di seluruh Eropa. Ya, Alkitab mulai diterjemahkan ke yang lain-lain, telah mempengaruhi banyak pemimpin Kristen, Calvin, Zwingli, ya, Beza dan kawan-kawannya semua kemudian merambat dari Eropa ke seluruh dunia. Hari ini Alkitab menjadi kitab yang paling laris di dunia, paling laku, dicetak paling banyak dan diterjemahkan ratusan bahasa, ya, paling banyak di seluruh dunia, menjadi kitab yang paling laku, ya. Nah, dari pihak yang tidak mengenal sejarah ini kemudian tidak menghargainya, tapi dari kekristenan kita menghargai hari penting ini, dan 31 Oktober kemudian menjadi hari Alkitab sedunia. Jadi selain kita memperingati hari ini adalah hari reformasi, mengikat gerakan besar dalam tubuh kekristenan, kita juga merayakan sebagai hari Alkitab sedunia, mengajak semua orang percaya lebih mencintai firman Tuhan, lebih rajin membaca firman Tuhan, dan membagi firman Tuhan kepada mereka yang belum mendapatkannya. Ya, bagi Amerika dan mereka yang tidak mengenal Tuhan kafir mengubahnya menjadi hari roh, ya, Halloween, ada roh-roh jadi muncul. Saya tidak tahu kenapa dari pihak Katolik kemudian merespon dengan 1 hari kemudian, besok itu 1 November, pihak Katolik merayakan sebagai All Saints Day. Hari munculnya roh-roh baik, orang kudus, All Saints muncul. Ya, saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan untuk merespon dari roh jahat ini, tapi kita tidak percaya hal sedemikian sebab tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak saudara hari ini merayakan hari reformasi dan hari Alkitab sedunia. Juga saudara yang mengikuti secara online, mari kita ingat hari penting ini sebagai hari Alkitab sedunia, hari reformasi. Di dalam pengejaran itu, Martin Luther merenungkan Mazmur 46, Mazmur yang sangat berkesan bagi dia, yang sangat menguatkan dia, sehingga dia katakan kepada semua orang percaya, ketika engkau menghadapi tekanan, engkau menghadapi musuh, engkau menghadapi persoalan, seolah-olah masa depanmu gelap, engkau bernyanyilah Mazmur 46 dan membaca Mazmur 46. Dari Mazmur ini kemudian Martin Luther mengarang sebuah lagu yang sangat terkenal berjudul Allah Bentengku yang Teguh. Ya, Allah Bentengku yang Teguh, a mighty fortress is our God. Benteng yang tidak pernah roboh. Saya tidak tahu sudah bisa nyanyi lagu ini atau pernah nyanyi lagu ini, tapi ini lagu yang ditulis oleh Martin Luther. Allah bentengku yang teguh, saya coba nyanyikan, dan nanti ayat 3 mungkin kita nyanyi sama-sama. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh dan jatuh
pengharapanku. Meski musuh kecil menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Kristus peliharaku. Bila sandar kekuatanku, pasti aku akan kalah. Tetapi ada yang tolong, Dialah yang diutus Bapa. Siapakah namanya? Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang esa, selamanya jaya. Dia panglimaku yang menang. Ayat 1, ayat 2 sola Christos, ayat ketiga sola Scriptura. Kita nyanyi sama-sama. Sabda Allah yang wibawa, melebihi kuasa raja. Roh-Nya menyertai kita dan berpihak pada kita. Kendati hidupku pun harta dan benda diambil seteru, namun firman Allah kerajaannya kekal. Bagus sekali ya, seperti sebuah prajurit menang. Dia menciptakan lagu ini, prajurit yang menang. Dia bertahan sampai akhir. Dia tahu bahwa firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Sedangkan semua ajaran manusia, semua tradisi manusia, dan keputusan raja sekalipun itu adalah sementara saja. Nah, hari ini saya mengajak kita belajar Mazmur 46, dan kita hanya akan belajar 4 ayat saja. Mazmur 46 kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nah, dari 4 ayat ini kita melihat ada 2 kebenaran penting, itu yang akan saya bagikan kepada kita. Bagaimana di dalam kesesakan, kesusahan, tekanan, Martin Luther kemudian tetap beriman kepada Tuhan. Itu pelajaran pertama. Dalam situasi apapun tetap beriman kepada Tuhan. Ya, ada 2 hal penting di sana, perlindungan dan penolong. Ya, Tuhan itu adalah pelindung dan penolong. Dia melihat Tuhan yang maha besar, Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang telah menyelamatkan dia, yang telah membayar hutangnya. Dikatakan dia melindungi aku dan dia pasti menolong di dalam kesesakan. Saat itu seperti dia terdesak, tapi dia katakan, Kristus menyertaiku, Tuhan menyertaiku dan melindungiku. Perhatikan iman yang ditawarkan bukan iman sembarang. Iman ayat 3 dan 4 muncul sekalipun itu 4 kali. Ya, jadi itu yang saya sebut dengan iman yang walaupun, iman yang sekalipun. Ya, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung yang goyang oleh geloranya, dia percaya bahwa Tuhan itu kota benteng. Dia percaya Kristus satu-satunya penolong dan pelindung. Nah, saudara, ini iman yang total saya sebut. Beriman kepada Tuhan perlu punya iman yang total, bukan setengah-setengah.
Iman yang tak bersyarat seperti Kristus memberi kasihnya kepada tanpa syarat. Iman yang walaupun sulit, walaupun gelap, walaupun belum lihat masa depan, walaupun sakit, walaupun ada pergumulan yang tak bisa diceritakan bagaimana beratnya, walaupun sampai 4 kali, aku tetap percaya, beriman, Kristus tidak berubah dan Dia seorang pelindung dan penolong. Nah, ini yang disebut dengan iman yang punya pengenalan pribadi. Seringkali orang percaya itu punya iman yang di pengetahuan saja. You believe but you don't trust, itu bedanya. You believe, you cuma know, tapi juga sungguh-sungguh ada sebuah apa? Penyerahan yang penuh. Saya tahu Yesus mati bagiku, ya. Saya tahu Dia bangkit. Saya tahu Yesus itu bisa menolong. Saya tahu Yesus bisa melindungi. Tapi permisi tanya, kamu mengalami nggak? Nah, ini paling penting. Kamu mengalami kuasanya nggak? Kamu mengalami hubungan yang pribadi nggak? Kamu mengalami Dia ada di sampingmu nggak? Di depanmu, di kirimu, di dalammu nggak? Kamu yakin dan tahu Dia ada bersamamu waktu kamu susah, waktu kamu tertekan, waktu sakit, atau engkau mengatakan, Tuhan kamu di mana? Aku lagi sakit Tuhan. Tuhan kenapa gak mendengar? Sering kali kita tergoda oleh bisikan si jahat mengatakan, Tuhan meninggalkan kamu. Tuhan tidak lihat susahmu, Tuhan sudah tidak peduli, seolah-olah seperti itu ketika ada persoalan. Atau engkau seperti Martin Luther mengatakan, walaupun gelap, musuh sekarang mengelilingi aku tahu Tuhan melindungi aku dan memeliharaku, dan akhirnya kita tahu Dia menang. Nah, saudara, konteks dari Mazmur 46 ini ditulis oleh siapa? Raja Daud. Nanti pulang saudara bisa membaca 2 Samuel 8, waktu itu dia menghadapi bangsa-bangsa kafir yang kuat, yang mengelilingi dia, menyerang dia. Tapi kemudian oleh perlindungan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, satu persatu musuh-musuh yang menentang dan melawan Daud dikalahkan. Sampai kemudian beberapa musuh yang belum sempat dikalahkan pun datang mengakui bahwa Daudlah raja yang disertai oleh Tuhan. Lahirlah Mazmur ini. Dengan pengalaman Daud seperti itu, kemudian dia menggoreskan Mazmur 46. Dan Martin Luther tahu itu, mengalami itu, ada belief, ada trust yang penuh. Kemudian dia pun menuliskan lagu ini dan mengajak kita, mari kawan-kawan yang waktu itu bersama dengan dia, yang pun dikejar dan diserang, dia katakan, baca Mazmur 46 dan renungkan dalam-dalam dan mengalaminya secara pribadi. Nah, saya harap kita semua mengalami seperti itu. Pasti dalam hidup kita ada masa-masa gelap, ada masa-masa sulit, entah sakit penyakit, entah ekonomi, entah relasi, entah apa saja. Tapi mari ketika ada serangan, baik itu fisik, mental, rohani, apa saja, bahkan dari iblis yang jealous, yang iri hati dengan saudara seperti dia iri hati kepada Ayub. Ayub pun bertahan menyembah Tuhan dan mengatakan, terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan mau mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah berdosa dengan bibir mulutnya dan perbuatannya. Saya baca sebuah acara talk show, seorang panelis mengajukan pertanyaan demikian. Dia katakan, saya mau semua pengikut acara ini menjawab, jika saudara harus pilih salah satu pemimpin dari 3 pemimpin ini, atau 3 presiden dari calon presiden dari presiden ini, dari 3 calon memilih 1 presiden, calon siapa yang akan saudara pilih? Calon A adalah seorang yang selalu dihubungkan dengan politisi yang jahat karena dia berkawan dengan politisi yang tidak baik. Dia punya 2 istri muda, dan dia perokok berat, dan dia minum 8-10 gelas alkohol sehari. Calon kedua, dia bilang dia pernah dipecat 2 kali dari kantornya. Dia selalu bangun kesiangan, pernah pakai narkoba, dan suka minum whisky setiap hari. Calon ketiga, dia dianggap seorang pahlawan perang. Dia vegetarian, tidak makan daging, hanya sayur-sayuran. Dia tidak merokok, dia hanya sesekali minum alkohol, sosialisasi saja. Dia tak pernah berselingkuh di luar pernikahannya. Siapa yang akan saudara pilih, calon A atau B atau C?
Siapa? Hampir semua peserta menjawab apa? C. Tapi dia bilang, ini jawabannya kalau saudara pilih C. Calon A itu adalah Franklin Roosevelt. Dia adalah Presiden Amerika ke-32. Terpilih sebagai Presiden ke-32. Calon B itu Winston Churchill. Dia seorang Perdana Menteri Inggris yang paling top di abad 20, khususnya selesai Perang Dunia Kedua. Dan calon C adalah Adolf Hitler, pembunuh berdarah dingin yang telah membantai puluhan juta manusia, termasuk kasus Yahudi yang dihabisi di gas uap. Perhitungan manusia, logika manusia, ya, bisa salah. Ini contoh sejarah yang mengajak kita jangan mengandalkan manusia. Jangan percaya pada kata manusia. Kata-kata firman tak pernah salah. Ya, langit dan bumi akan berlalu. Kata A, kata B, kata C bisa salah. Pikiran sendiri, perasaan sendiri, pengalaman sendiri, pengetahuan si A, si B, si C bisa meleset. Hanya firman Tuhan yang tak pernah salah. Sebab itu hanya percaya dan bersandar kepada Kristus dan firman-Nya. Itu satu-satunya siasat atau cara atau kiat untuk bisa berhasil dan menang dalam hidup ini. Kemudian pembicara itu mengatakan, sekarang saya tanya pertanyaan yang terakhir buat saudara. Jika ada seorang wanita yang sedang hamil, dia sudah punya 8 anak, jadi hamil anak ke-9. Dari 8 anak yang dia punya itu 3 diantaranya tuli, 2 diantaranya buta, ya, dan kemudian 1 mengalami gangguan mental, ya, jadi Down syndrome. Dan perempuan itu sendiri dalam hamilnya yang ke-9 itu dia kena penyakit kelamin. Pertanyaannya, apakah saudara menganjurkan wanita itu, kalau temanmu, mamamu, tantemu, anakmu, mantumu, apakah menganjurkan wanita itu untuk menggugurkan kandungan yang ke-9? Siapa bilang yes? Siapa bilang no? Siapa bilang I don't know? Tapi waktu itu peserta sudah tahu jawabnya no. Setelah belajar dari yang pertama. Kalau saudara bilang yes, maka saudara telah membunuh seorang komponis terbesar abad 18, namanya Ludwig van Beethoven. Mamanya bernama Maria Magdalena van Beethoven. Sekali lagi, perhitungan manusia, keputusan manusia, pikiran manusia, apalagi pikiran si jahat pasti salah. Dan seringkali salah. Jangan bersandar pada hikmat manusia, tapi bersandar kepada firman Tuhan. Nah, kita bersyukur, ya, banyak orang tidak suka Donald Trump menjadi presiden, tapi ketika dia naik jadi presiden, paling tidak dia telah memberhentikan klinik aborsi di Amerika. Ya, Planned Parenthood yang telah membantai atau membunuh jutaan bayi setiap tahun, kini ditutup dan tidak disupport oleh uang pajak kita. Silakan yang buka bayar sendiri. Negara-negara bagian yang liberal masih melakukan itu, tapi tidak pakai uang negara. Minimal kita melihat ada sedikit perbaikan. Ya. Berapa bayi yang sudah mati? Ya, mungkin kita tidak tahu ada berapa komponis besar yang mati. Ya, ada berapa calon presiden yang mati? Ada berapa orang-orang hebat yang telah dibunuh karena nafsu manusia, karena pengetahuan manusia, karena kegilaan manusia dan kejahatan manusia. Mari hari ini, di hari reformasi ini, kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kebenaran Alkitab yang tidak pernah salah. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini, pergumulan apa yang membuat saudara di persimpangan jalan. Mau pilih Tuhan atau pilih hantu, atau pilih dukun, pilih psychic, pilih dunia atau pilih Tuhan. Tetap dengan firman-Nya, walaupun kelihatan rugi, walaupun kelihatannya masih belum ada jalan terbuka, walaupun kelihatannya masih gelap, apakah tetap memilih Tuhan atau memilih Mamon? Ini menjadi sebuah tantangan bagi saudara yang sudah percaya. Tetap berpegang pada firman Tuhan.
Tapi bagi saudara yang belum sungguh-sungguh percaya, masih ragu, yang hanya kenal. Seperti saudara mengatakan, aku kenal presiden. Sebenarnya nggak kenal, hanya tahu. Banyak hanya yang tahu Tuhan, tapi tidak mengenal. Aku tahu Tuhan bangkit, aku tahu Yesus itu ada di dalam sejarah, aku tahu Yesus itu juru selamat. Tapi tidak sungguh-sungguh mengenal secara pribadi, seperti saudara bisa angkat telepon dan langsung bicara. Hari ini dari hati saya paling dalam mengatakan, rendahkan hatimu, buka hatimu, dan undang Yesus Kristus itu seolah Kristus, hanya Kristus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus, satu-satunya yang bangkit. Dan itu terbukti dari sejarah. Dan dia satu-satunya yang akan menjadi penebus pembayar hutang dosamu, juru selamatmu, dan menjadi temanmu di dunia ini. Seperti teman baikmu yang kamu bisa call, seperti seorang papa yang bisa kamu panggil, dan dia berjalan bersamamu, termasuk ketika engkau dalam krisis dan dalam kegelapan. Terima dia, maka statusmu akan diubah menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Bukan budak, tapi anak yang mendapat seluruh warisan kerajaan surga. Bukan hanya menjadi pemenang juara satu, tapi lebih dari pemenang, yaitu pemilik yang bisa memberi hadiah kepada semua juara satu. Sehingga di dunia ini, kamu bukan lagi menjadi ekor, tetapi menjadi kepala, menjadi owner. Sebab you own, you memiliki kerajaan surga itu, dan bisa memberkati banyak manusia yang baik. Amin. Yang kedua, Mazmur 46 mengajarkan kepada kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Yang kedua adalah berharap. Istilah terbukti di situ adalah harapan yang tidak kosong. Harapan yang diberikan manusia kosong, tapi harapan yang diberikan Kristus selalu pasti, bukan kosong. Ya, tentu manusia kadang bisa memberikan harapan yang ada juga, tapi kemungkinan kosong bisa. Ibarat loto, lotre, ada orang yang terus beli loto gak pernah kena tapi terus beli. Itu disebut apa? Disebut undian harapan, karcis harapan. Tapi ada yang sampai sepanjang hidupnya tidak mendapat harapan itu. Mungkin ada 1-2 yang dapat spekulasi, tapi itu bukan harapan yang pasti. Harapan di dalam Kristus itu terbukti. Tidak heran penulis Ibrani menuliskan definisi iman. Apa definisi iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti, terbukti seperti Mazmur 46. Bukti dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah lihat nggak perlu bukti. Waktu itu Martin Luther belum melihat apa-apa, masih gelap. Apakah gerakan ini akan besar? Apakah gerakan ini akan berhasil? Dia tidak lihat itu, tapi dia beriman dan berharap. Sebab dia tahu harapan di dalam Tuhan itu tidak kosong. Dan hari ini kita melihat hasilnya. Sehingga protestantisme, ya, gereja-gereja yang tidak berpusat pada Katolik Roma, hari ini kekristenan itu telah kembali kepada Alkitab dan berkembang sampai ke seluruh dunia. Seluruh dunia membaca Alkitab, ya. Ratusan terjemahan telah diterbitkan karena ada seorang Martin Luther yang berani berjuang, beriman dan berharap walaupun dia belum lihat. Sebab fondasi dari imannya betul. Dasar dari imannya adalah Kristus yang bangkit, dan Kristus yang tak berubah, dan firman-Nya yang kekal selama-lamanya. Nah, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, seringkali kita bisa naik turun, jatuh bangun, ya, terpeleset. Tapi apakah saudara tetap berharap bahwa janji Tuhan itu tidak berubah selama-lamanya, melampaui apa yang kita bisa doakan dan pikirkan, sehingga tetap tabah menantikan harapan itu menjadi terbukti dan kenyataan. Saya baca cerita seorang tukang tahu yang tiap hari harus memikul 2 pikulan tahu ke kota. Ke kota itu dia harus naik angkot di pinggir jalan. Untuk mencapai pinggir jalan dia harus melewati pematang sawah dari rumahnya. Tiap pagi sebelum berangkat pasti doa, Tuhan pelihara aku, Tuhan jaga aku,
biarlah tahuku laku, ya aku bisa beruntung dan sehat kembali pulang selamat. Tiap hari pergi selamat, pulang selamat, pergi selamat, pulang selamat. Nah biasanya kalau selamat terus gak pernah kesaksian, betul gak? Makanya Jimmy undang kesaksian, gak ada yang kesaksian. Coba kalau saudara Senin, Jumat selamat terus, suatu hari Kamis atau hari Jumat, saudara kecelakaan gak apa-apa. Kesaksian gak? Ya manusia aneh. Mana yang dipelihara Tuhan? Senin sampai Jumat lancar terus, atau sekali kena kejadian lalu gak jadi mati? Mana yang berkat Tuhan? Mana anugerah Tuhan? Halo? Senin sampai Jumat gak apa-apa, anugerah gak? Tapi gak ada cerita aneh ya. Waktu kejadian baru ada cerita. Mirip dengan si tukang tahu. Suatu hari dia pikul 2 tahunnya. Waktu mau menuju ke jalanan itulah dia terpeleset, biar jatuh. 2 pikulan tahu hancur. Dia menangis dan mulai teriak sama Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Bukankah tadi saya sudah berdoa? Ya, kenapa tidak jaga aku hari ini? Apa Tuhan lupa? Menangis dan dia bawa tahu hancurnya balik. Tadinya mau untung, kenapa Tuhan kasih buntung? Oh Tuhan, kenapa kau izinkan ini? Biasa manusia kemudian mulai memanggil Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Ketika agak siang dia mendengar berita, baru dia kaget. Ternyata angkot yang biasa bawa dia ke kota itu, hari itu angkotnya kecelakaan, jatuh di jurang, mati semua. Hanya dia calon penumpang yang tidak mati. Baru dia bersimpuh berlutut menangis di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku. Terlalu cepat aku mengambil kesimpulan, terlalu cepat aku menyalahkan Tuhan. Ternyata Tuhan Kau maha baik. Nah kalau terjadi pada saudara, kesaksian nggak? Hah? Halo, kesaksian nggak? Bersyukur nggak? Jadi bersyukur semua mati, kamu nggak mati begitu ya? Berbahagia di atas penderitaan orang. Hati-hati juga bersyukur yang begitu ya kan. Oh dia bilang Tuhan aku gak ngerti jalanku, tapi Kau masih izinin aku hidup. Menangis di hadapan Tuhan, menyesal karena kata-kata yang sudah diucapkan gak bisa dicabut kembali. Ketika mulai menyalahkan Tuhan. Agak sore dia lebih kaget lagi. Ada seorang peternak bebek lagi cari tahu hancur. Sebab tahu gak hancur lebih mahal, dan untuk makanan bebek perlu tahu hancur. Keliling-keliling di tukang tahu gak ada. Akhirnya tahu dia punya tahu hancur 2 pikulan. Sore itu diborong habis. Menangis lagi yang kedua kali. Tuhan ampuni aku. Saya kira bisnisku buntung, ternyata Engkau tetap sediakan untung. Saudara, ini hanya cerita. Saya tidak tahu benar tidak, tapi ini mirip dengan kejadian 9/11, betul gak? Kecelakaan Air Asia, atau mungkin ada yang lain-lain. Setelah itu baru cerita, oh Tuhan ternyata Engkau baik, Engkau memelihara aku. Saudaraku, semua kecelakaan itu bukan datang dari Tuhan. Bisa dari iblis, dari dunia, dari musuh yang tidak suka dengan kita, dari manusia yang jahat, dari dunia yang sudah tercemar, khususnya dari iblis adalah sumber kejahatan satu-satunya. Bukan dari Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bisa mengubah itu, sebab Dia pelindung, Dia penolong, Dia juru selamat yang sejati. Tetap berharap. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, sebab Dia selalu benar, Allah yang benar. Tidak ada setitik dosa dan kejahatan pun pada dirinya. Tetap beriman Tuhan itu baik, dan tetap bersandar Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya kalau bicara itu selalu ingat Melki. Dia beri saya inspirasi setiap hari di masa Covid 3 tahun saya nyanyi lagu itu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Semuanya ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu
ku rindu selalu menyenangkanmu. Maukah lagu ini bukan lagi menjadi kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi menjadi sebuah iman dan harap yang teguh dan kuat. Dalam hal apapun, situasi apapun, tetap beriman dan berharap. Jangan pernah ragu, curiga, menyalahkan Tuhan, apalagi menolak Tuhan. Sebab janji firman-Nya selalu ya, kuasa Kristus dan firman-Nya melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Ada seorang yang tak mau dikenal namanya, dia katakan, jikalau Tuhan menjawab doamu, berarti dia sedang menambahkan imanmu naik satu kelas. Kalau Tuhan menunda menjawab doamu, berarti dia sedang menambahkan kesabaranmu untuk menantikan Tuhan. Dan kalau Tuhan belum menjawab atau tidak menjawab doamu, yakinlah, percayalah, dia sedang mempersiapkan yang terbaik. Tetaplah tabah, tetap nantikan Tuhan, tetap setia dalam doa, tetap menyembahnya, memujinya, dan beribadah kepadanya, beriman yang total, dan berharap yang total dan teguh sampai pada akhirnya. Amin.